Bab 734, mendapat tawaran hebat. Orang tua itu dengan dingin mendengus sebelum dia mundur dan berkata, "Saya baru saja melangkah ke tahap ilusori Yin 2 tahun lalu. Jika aku punya waktu beberapa tahun lagi, maka tidak peduli berapa banyak lagi harta yang kamu miliki, kamu tidak akan menjadi tandingan orang tua ini." Wang Lin menarik jiwa gunung yang tersebar dan dengan tenang berkata, "Saya sedang berbicara dengan Anda tentang pertukaran mantra ini." Orang tua itu mencibir, "Jangan pernah memikirkannya. Kamu sudah mengambil tungku guntur, sekarang cepat pergi." Mata Wang Lin menyipit, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya hitam segera keluar. Saat cahaya hitam muncul, lelaki tua itu merasa kekuatan hidupnya akan terkuras habis. Cahaya hitam langsung menuju planet budidaya dan segera menghilang. Namun, kesadaran ilahi lelaki tua itu mengikutinya dari dekat dan melihat cahaya hitam mendarat di dataran. Vegetasi di dataran segera layu sebelum berubah menjadi untaian vitalitas yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar dari planet budidaya dan memasuki tubuh Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Mantra ini diberi nama jari kematian." Orang tua itu mendengus dan berkata, "Jika saya tidak mencapai tahap ilusi Yin, maka hal itu hampir tidak menarik perhatian saya. Tetapi saat ini hal itu tidak ada gunanya." Meskipun dia mengatakan ini, di dalam hatinya dia diam-diam terkejut melihat betapa kejamnya hal itu. Dia tidak tertarik pada kekuatan mantranya tetapi pada kemampuannya menyerap vitalitas. Tangan kanan Wang Lin menunjuk sekali lagi dan aura setan muncul di sekitar ujung jarinya. Tembakannya seperti peluru dan berhenti di depan orang tua itu. Mantra ini adalah jari iblis. Itu mengubah energi spiritual surgawi menjadi energi iblis. Saat digunakan dengan jari kematian, efeknya menjadi lebih baik. Orang tua itu menatap aura hitam di hadapannya dan mulai merenung. Dia mengangkat tangan kanannya dan segera menangkapnya dengan tangannya sebelum memindainya dengan akal sehatnya. Setelah sekian lama, dia melihat ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, "Rumor mengatakan bahwa orang-orang dari planet Dongling pandai dalam mantra aura iblis. Jadi kamu berasal dari planet Dongling. Namun, mantra ini masih tidak berguna." Wang Lin merenung sedikit. Saat itu, yang paling dipedulikan si Tunan adalah jari dunia bawah. Orang tua itu terkejut dan hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun mantranya memiliki cacat, itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan Wang Lin untuk pertukaran. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan perlahan berkata, "Mantra terakhir ini adalah sesuatu yang saya pelajari dari senior Nirvana Saterer. Jika menurutmu masih belum menarik, lupakan masalah ini." Pikiran Wang Lin memberi perintah dan kemudian penjaga surgawi di belakangnya berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan menyerbu menuju planet budidaya. Gerakan boneka tersebut menyebabkan ekspresi lelaki tua itu tenggelam. Tak lama kemudian, penjaga surga kembali dengan seekor binatang buas di tangannya. Binatang itu tampak sangat ganas dan seluruh tubuhnya ditutupi duri. Ada lengan manusia di mulutnya. Rupanya, ia sedang makan ketika penjaga langit menangkapnya. Dua jari Wang Lin dari tangan kanannya membentuk pedang. Dia sudah lama tidak menggunakan seni penyembelihan surgawi. Untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya yang dia kental saat itu ditempatkan di dalam boneka itu dan semuanya dikonsumsi dalam pertempuran. Namun, Wang Lin masih memiliki pemahaman mendalam tentang seni penyembelihan surgawi. Bagaimanapun,
Dia telah mengembangkan mantra itu selama lebih dari 100 tahun. Pada saat ini, dia fokus sejenak dan energi pedang berkumpul di jarinya. Sinar energi pedang melesat ke arah binatang itu dan binatang itu segera mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Mata lelaki tua itu tiba-tiba melebar ketika binatang itu dengan cepat layu dan berubah menjadi kerangka. Untaian gas abu-abu keluar dari mayat binatang itu dan melingkari jari Wang Lin. Wang Lin menjentikkan jarinya dan gas abu-abu itu terbang keluar. Dia kemudian menunjuknya, menyebabkannya segera berubah menjadi segel kehidupan dan terbang menuju orang tua itu. Mantra ini diberi nama seni pembantaian surgawi. Orang tua itu tergerak. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan meraih segelnya. Perasaan ilahinya dengan cermat memeriksa segel itu. Semakin dia memeriksanya, dia menjadi semakin terkejut. Pada akhirnya, matanya bersinar. Dengan kultivasinya, dia segera bisa melihat melalui seni pembantaian surgawi. Segel kehidupan jelas memiliki elemen pelindung tertentu dan gas abu-abu memiliki kemampuan menyerang. Meski tidak kuat, mantra ini jelas bisa digunakan berkali-kali dan disimpan. Segel kehidupan ini terbentuk dari seni pembantaian surgawi. Ini melibatkan mengandalkan pembantaian untuk mengumpulkan vitalitas dan mengelilingi seseorang dengan vitalitas untuk membentuk segel kehidupan. Semakin banyak segel kehidupan, semakin kuat pertahanannya. Saat itu, senior yang mengajariku mantra mengatakan bahwa jika seseorang memiliki 1 triliun segel kehidupan yang melindungi mereka, bahkan jika planet budidaya runtuh, seseorang akan tetap aman dan sehat. Wang Lin tidak berbohong, inilah yang dikatakan oleh All-Seer berjubah abu-abu kepadanya. Untuk pertama kalinya, ekspresi lelaki tua itu menunjukkan keraguan. Jelas sekali bahwa seni penyembelihan surgawi ini telah menggugahnya. Dengan wawasannya, dia secara alami dapat melihat betapa kuatnya seni penyembelihan surgawi dan bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh para pembudidaya biasa. Ada kredibilitas tertentu bahwa hal ini dipelajari dari senior penghancur nirvana. Namun, mantra mata ketiga ini adalah warisan keluarga, jadi tidak bisa diajarkan begitu saja kepada orang luar. Asal-muasal mantra itu tidak diketahui, sepertinya itu adalah sesuatu yang diperoleh nenek moyangnya secara tidak sengaja. Jika itu adalah sistem bintang aliansi, keluarga seperti dia tidak akan pernah bisa menyimpan mantra itu untuk diri mereka sendiri. Namun, di sistem bintang seluruh langit, di mana keluarga memegang kekuasaan, hampir setiap klan mewarisi sesuatu, dan hal-hal itu tidak mudah diambil. Yang lebih penting adalah dia menjadi orang pertama yang berhasil mempelajarinya setelah keluarganya mendapatkannya. Wang Lin menunggu sebentar. Setelah melihat lelaki tua itu masih ragu-ragu, dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah menuju binatang guntur. Dia kemudian berkata, karena rekan kultivator masih tidak mau, lupakan masalah ini. Dengan itu, binatang guntur di bawahnya berubah menjadi sambaran petir dan terbang ke kejauhan dengan boneka langit mengikutinya dari dekat. Segel kehidupan di tangan lelaki tua itu roboh dan menjadi abu. Saat itu menghilang, gelombang muncul di hati lelaki tua itu. Rasanya seperti itu seharusnya menjadi mantranya dan dicuri begitu saja. Setelah melihat Wang Lin menghilang di kejauhan, ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia mengatupkan giginya dan berteriak, "Rekan kultivator, berhenti. Aku akan menukarnya dengan seni pembantaian surgawi bersama dengan jari kematian dan jari iblis." Wang Lin berhenti.
Binatang guntur itu mengaum dan berbalik. Ia berhenti 100 kaki dari orang tua itu. Petir keluar dari hidungnya dan matanya dipenuhi rasa jijik. Orang tua itu mengatupkan giginya dan berkata, "Tukar." Orang tua ini menyetujui pertukaran Anda, tetapi Anda harus berjanji untuk tidak menyebarkannya kepada orang lain. Wang Lin mengangguk. Tanpa membuang waktu, dia mengeluarkan 3 potong batu giok. Setelah mencatat detail ketiga mantra tersebut, Wang Lin membuangnya, tidak takut orang tua itu akan mundur. Orang tua itu memeriksanya. Meski ekspresinya netral, dia mengagumi tindakan Wang Lin di dalam hatinya. Dia juga mengeluarkan batu giok dan mencatat metode mantra mata ketiga sebelum melemparkannya ke Wang Lin. Namun, dia membuat rencana dan membuat beberapa perubahan. Jika seseorang berkultivasi berdasarkan hal ini, akan ada bahaya besar yang tersembunyi di masa depan. Wang Lin menangkap batu giok itu dan memeriksanya. Dia diam-diam mencoba mantranya dan bahkan berusaha sekuat tenaga untuk membandingkannya dengan momen ketika mata ketiga diaktifkan. Dia segera bisa memahami masalahnya, tapi dia tidak menunjukkannya dan hanya mengangguk. Melihat yang lebih tua, Wang Lin merasa agak tidak enak. Bagaimanapun, dia mendapat banyak keuntungan dalam transaksi ini. Setelah sedikit ragu, dia berkata, "Rekan kultivator, yang terbaik adalah tidak mengolah lebih dari 100.000 helai energi pembantaian, atau mungkin akan ada bahaya besar." Setelah dia mengatakan itu, dia segera pergi seolah-olah dia sedang terburu-buru untuk pergi. Orang tua itu terkejut sebelum melihat ke arah batu giok di tangannya. Setelah merenung sejenak, dia segera kembali ke planet budidaya bersama yang lain dan kemudian segera melakukan budidaya tertutup. Dia telah berkultivasi sebanyak mungkin sehingga dia akan bersiap ketika alam surgawi guntur dibuka dalam 1 bulan. Wang Lin duduk di belakang Thunder Beast dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, menukarkan 3 mantra yang bermasalah dengan mantra dengan petunjuk langkah ketiga sepertinya terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan? Wang Lin melihat batu giok di tangannya dan senyuman muncul di wajahnya. Orang tua itu hanya menganggapnya sebagai mantra biasa. Bahkan jika dia mempedulikannya, itu hanya sampai batas tertentu. Namun, Wang Lin merasa mantra ini sangat kuat karena mengandung jejak kembali ke asal. Jika Wang Lin tidak melihat langkah ketiga, dia tidak akan melihat potensi mantra ini. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan dengan hati-hati memeriksa batu giok itu. Wang Lin tidak peduli dengan kesalahan yang ditinggalkan orang tua itu. Selama dia punya cukup waktu, dia bisa memperbaiki kesalahannya. Ini jauh lebih sederhana daripada memperbaiki 3 mantra lainnya. Binatang guntur menerobos bintang-bintang dengan sangat cepat. Targetnya adalah planet budidaya Wang Lin, King Lin. Para penggarap King Lin merasa beruntung karena senior eksentrik dengan minat khusus akhirnya pergi. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, keadaan menjadi menindas lagi ketika senior dengan minat khusus itu kembali. Area dengan puncak Hengyun sepanjang 5.000 km menjadi area terlarang sekali lagi, jadi tidak ada yang berani mengambil setengah langkah ke dalam. Setelah kembali ke planet budidayanya sendiri, Wang Lin menghabiskan waktunya mempelajari dan memperbaiki mantra mata ketiga ini. Dia juga perlahan berusaha mengendalikannya. Lebih dari setengah bulan berlalu dengan cepat. Di hari yang cerah ini, tidak ada awan di langit dan langit sangat biru. Angin sepoi-sepoi membawa rasa hangat.
Wang Lin berdiri di puncak Heng Yun dengan tungku guntur di tangannya. Tungku ini hanya seukuran tangannya dan guntur melewatinya. Di sana pergerakan guntur menimbulkan suara yang tajam. Celah halus terkadang muncul dan menghilang di antara alisnya, memancarkan cahaya merah. Saat ini, dia terlihat sangat aneh, tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah seorang kultivator yang saleh. Tidak peduli bagaimana penampilannya, ada jejak kejahatan pada dirinya. Semua ini disebabkan oleh celah di antara kedua alisnya. Tidak lama kemudian, awan petir muncul di langit biru. Awan ini muncul secara tiba-tiba tanpa tanda apapun. Langit sebelumnya berwarna biru dan kemudian langsung tertutup awan. Semburan guntur bergerak di dalam awan dan menimbulkan serangkaian suara gemuruh. Pada saat yang sama, tungku guntur di tangan Wang Lin sepertinya merespons dan awan petir semakin padat. Tepat pada saat ini, sambaran petir tebal turun dari awan menuju Wang Lin. Saat Wang Lin menatap guntur, matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia tahu bahwa selama guntur menghantam tungku guntur, dia akan dipandu melalui kehampaan menuju alam surgawi guntur. Namun, dia menarik tungku guntur. Ini adalah guntur surgawi? Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, lalu cahaya aneh di matanya menjadi asing. Langkah selanjutnya yang dilakukannya belum pernah terjadi sebelumnya dalam waktu yang tak terhitung banyaknya yang dibuka oleh alam surgawi guntur. Bab 735. Manusia kuno yang belum pernah ada sebelumnya. Saat alam surgawi guntur terbuka, ia menghasilkan guntur surgawi. Guntur surgawi bertindak sebagai panduan dan siapapun yang memiliki tungku guntur akan dibawa ke alam surgawi guntur. Adapun kenapa bisa seperti ini, tidak ada yang tahu. Sepertinya selalu seperti ini. Beberapa kultivator yang kuat ingin mencari jawaban, namun sekeras apapun mereka mencari, mereka pada akhirnya tetap tidak menemukan jawaban. Seiring berjalannya waktu, orang-orang berhenti mencari penyebabnya. Mereka semua tahu bahwa selama mereka memiliki tungku guntur, mereka dapat memasuki alam surgawi guntur. Pada saat ini, guntur surgawi tiba saat Wang Lin menyingkirkan tungku guntur. Guntur belum mendarat, tapi gemuruh sudah terdengar. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan jiwa asalnya beroperasi seperti orang gila. Semburan guntur keluar dari tubuhnya dan bahkan menyebar ke dunia luar. Saat ini dia seperti ahli guntur dan kilat. Pada saat guntur turun, tubuh Wang Lin keluar seperti meteor. Dia membuka mulutnya dan melahap guntur itu tanpa ragu-ragu. Itu seperti pemandangan yang luar biasa. Setelah dia melahapnya, angin dan awan berubah dan seluruh dunia tampak redup. Guntur awalnya terang dimakan oleh Wang Lin. Serangkaian suara gemuruh yang keras dengan cepat berubah menjadi raungan teredam yang keluar dari tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar ketika dia menelan guntur, dan dia mendapat ilusi bahwa dia terkena pukulan dari dewa kuno. Dia langsung jatuh dari langit seperti layang-layang yang patah dan menghantam tanah dengan suara gemuruh yang keluar dari tubuhnya. Saat tubuhnya mendarat di tanah, sejumlah besar guntur keluar dari tubuhnya dan menyebar. Dalam sekejap, area seluas 5 km itu dikelilingi badai petir. Tidak ada apapun selain lubang besar di tanah. Ledakan terus terjadi di dalam tubuh Wang Lin dan kekuatan guntur menghantam tubuhnya lebih dalam ke dalam lubang. Seluruh tubuhnya terus mengeluarkan guntur dalam jumlah besar dan matanya tertutup rapat. Jiwa asalnya menyerap guntur surgawi seperti orang gila.
Mantra asal guntur juga aktif, menyerap energi asal dari dalam guntur. Pemandangan ini seperti danau guntur di dalam bidang asteroid. Guntur di langit bergema di dalam awan seolah keagungan guntur surgawi tidak dapat ditantang. Setelah datangnya guntur langit, awan di langit menunjukkan tanda-tanda menghilang dan mulai menghilang. Pada saat ini, jauh di dalam lubang, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Matanya memperlihatkan guntur yang kuat dan juga sedikit kegembiraan. Dia menjilat bibirnya. Energi asal dalam guntur langit sangat kaya. Itu beberapa kali lebih padat daripada energi asal dari danau guntur. Dia telah mencapai batas jumlah energi asal yang dapat dia simpan karena budidayanya. Namun, kelebihan energi asal ini telah menyebabkan situasi sebelumnya berubah. Dia dengan cepat bergerak dan keluar dari lubang. Pada saat yang sama, dia menamparkan tas pegangannya dan tungku guntur muncul di tangannya sekali lagi. Saat tungku guntur muncul, awan guntur yang hilang berhenti dan mengembun sekali lagi. Kemudian sambaran petir surgawi turun lagi. Wang Lin tertawa dan menyingkirkan tungku guntur. Meskipun sambaran petir surgawi yang terakhir telah membuat seluruh tubuhnya sakit dan jiwa asalnya hampir tidak dapat bertahan, jumlah energi asal di dalamnya tidak dapat dibayangkan. Jika kultivator lain melihat tindakan Wang Lin saat ini, mereka akan tercengang. Tindakan semacam ini hanya bisa dikatakan gila. Melahap guntur surgawi. Ketika sambaran petir kedua tiba, tubuh Wang Lin melayang di udara dan guntur bergemuruh keluar dari tubuhnya. Guntur bergerak ke seluruh tubuhnya saat sambaran petir surgawi turun. Wang Lin menyerang tanpa ragu-ragu dan melahapnya. Suara yang mengejutkan seluruh planet bergema di seluruh planet dan seluruh planet bergetar. Kali ini, saat tubuhnya menyentuh tanah, dia langsung duduk dalam posisi lotus. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Tidak ada cukup waktu bagi Wang Lin untuk menyerapnya. Setelah dua sambaran petir, awan tampak tidak stabil dan menghilang dengan cepat. Kali ini menghilang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Lampu hijau keluar dari kepala Wang Lin saat dia duduk dalam posisi lotus. Saat lampu hijau muncul, kabut biru juga keluar dan jiwa asal Wang Lin keluar dari tubuhnya. Saat jiwa asalnya muncul, tungku guntur juga keluar dari tasnya. Jiwa asalnya menyerap tungku guntur dan kemudian bergegas menuju awan. Awan petir yang menghilang dengan cepat mengeluarkan beberapa semburan yang tidak diinginkan. Kemudian berhenti menghilang dan mengembun lagi. Namun, kali ini ia tampak marah karena mengumpulkan hampir semua guntur dan membentuk sambaran petir surgawi yang jauh lebih kuat daripada dua guntur sebelumnya. Guntur ini turun dengan gemuruh yang menggemparkan surga. Pada saat guntur turun, semua awan guntur tersedot ke dalam guntur. Dari kejauhan, itu sama sekali tidak terlihat seperti sambaran petir, melainkan pusaran besar. Pusaran itu dibentuk oleh awan guntur dengan sambaran petir ketiga di bagian bawah. Gemuruh keras bergema di seluruh planet ini. Tidak ada satupun kultivator yang berani menyebarkan kesadaran ilahi mereka pada saat ini. Semua manusia, bahkan para tiran di pasar dan ahli dunia seni bela diri yang tidak percaya pada kultivator, berlutut di tanah, berdoa seperti pengikut yang setia. Jiwa asal Wang Lin melayang di langit dan menatap guntur yang menakutkan. Dia tidak bisa menahan senyum masamnya. Sepertinya, sudah di luar kendali. Menyaksikan guntur turun, jiwa asal Wang Lin bergerak dan dengan cepat memanjang hingga terlihat sangat mirip dengan naga guntur kuno.
Setelah mengeluarkan suara gemuruh, jiwa asal Wang Lin bergegas keluar dan melahap Guntur. Namun, dia hanya melahap setengahnya sebelum segera mundur. Guntur surgawi mengeluarkan gemuruh yang marah dan dengan marah mengejar Wang Lin. Jiwa asalnya bergerak sangat cepat menuju tanah dan membuang tungku Guntur. Kemudian jiwa asalnya kembali ke tubuhnya, dan saat dia membuka matanya, tangan kanannya meraih tungku Guntur. Guntur yang mengejarnya sepertinya mengeluarkan suara gemuruh yang enggan saat mendarat di tungku Guntur. Bahkan pusaran kuat yang mengikuti Guntur juga mendarat di tungku Guntur. Tungku Guntur menyala seperti orang gila. Itu sangat kuat, bahkan tangan kanan Wang Lin pun terasa mati rasa. Bahkan ketika dia memegang petir, dia tidak akan merasakan mati rasa seperti ini. Ini hanya menunjukkan betapa mengerikannya Guntur itu. Pada saat ini, pusaran Guntur di atas tungku Guntur dengan cepat berputar dan menyerap semua yang ada di dalamnya. Dari jauh, sepertinya seluruh dunia akan diserap oleh tungku tersebut. Seseorang yang tidak memahami apapun akan berpikir bahwa tungku ini adalah harta karun berkualitas tinggi karena sepertinya akan menyerap dunia. Hampir dalam sekejap, pusaran besar memasuki pusaran Guntur. Saat pusaran itu menghilang, tungku Guntur mengeluarkan suara berderak dan retakan muncul di sana. Ini adalah pertama kalinya retakan muncul di tungku Guntur sejak alam surgawi Guntur terbuka. Fenomena seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya selama bertahun-tahun. Jumlah tungku Guntur selalu sama dan tidak dapat dihancurkan atau hilang. Setiap kali alam surgawi Guntur terbuka, mereka akan muncul dari kehampaan dan kemudian kembali ke kehampaan. Ketika mereka muncul kembali, jumlahnya akan selalu sama. Namun, saat ini sepertinya semua itu akan berubah. Wajah Wang Lin dipenuhi dengan senyuman pahit. Dia benar-benar merasa telah melakukannya secara berlebihan. Dia tidak tahu apakah dia akan terpengaruh jika tungku Guntur runtuh, mungkin itu akan mencegahnya memasuki alam surgawi Guntur. Seharusnya tidak runtuh, tungku Guntur ini adalah sesuatu dari alam surgawi Guntur. Saat Wang Lin menatap dengan tercengang arah tungku Guntur yang menyerap semua awan Guntur, semakin banyak retakan muncul di sana hingga akhirnya hancur. Gema yang menggelegar bergema di langit dan bumi, membentuk badai raksasa di planet Qingling. Tungku Guntur pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan setiap pecahan memiliki guntur yang menghubungkannya. Wang Lin menghela napas lega. Selama pecahannya masih ada peluang untuk memperbaikinya. Namun, saat pecahan itu terbelah, pecahannya runtuh sekali lagi. Kali ini pecahannya pecah menjadi debu. Ini adalah tungku Guntur pertama yang runtuh sejak alam surgawi Guntur dibuka. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak peduli berapa kali alam surgawi Guntur dibuka, satu tungku Guntur selamanya akan menjadi pendek dan sebuah entry akan hilang selamanya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adapun apa yang akan terjadi setelahnya, tidak ada yang tahu. Tungku Guntur awalnya tidak bisa dihancurkan, melanggar satu bahkan sangat sulit bagi orang-orang di langkah kedua. Bahkan jika seseorang bisa melakukannya, mereka tidak akan melakukannya karena hal itu tidak akan memberikan keuntungan bagi mereka dan mempunyai dampak yang sangat negatif pada sistem. Senyuman pahit Wang Lin menjadi semakin kuat. Saat tungku Guntur hancur, semua guntur di dalamnya meledak. Guntur yang sangat kuat menyembur keluar dan mengelilingi Wang Lin. Guntur ini menariknya ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat.
Kecepatan ini terlalu cepat, seolah-olah mencoba merobek tubuhnya. Yang lain akan mengambil tungku Guntur dan dibawa menuju alam surgawi Guntur, jadi kecepatan mereka relatif lambat. Tungku Guntur Wanglin telah menyerap seluruh awan petir hingga tungku itu sendiri tidak dapat menahannya lagi, jadi tentu saja kecepatannya beberapa kali lebih cepat. Hampir dalam sekejap, Guntur gila ini menerobos kehampaan dan menghilang bersama Wanglin. Kecepatannya hampir tak terlukiskan, seolah waktu berlalu dalam sekejap mata. Ruang ini jelas berbeda dengan ruang normal. Wanglin tidak bisa melihat sekelilingnya sama sekali sebelum dia lewat. Ada banyak kultivator dari sistem bintang seluruh langit di jalan menuju alam surgawi Guntur. Mereka tidak harus terbang sendiri dan secara otomatis ditarik oleh tungku Guntur menuju gerbang surga untuk menunggu gerbang terbuka. Bab 736. Alam surgawi Guntur. Setiap pembudidaya dengan tungku ditarik oleh tungku Guntur masing-masing. Kecuali mereka berasal dari planet budidaya yang sama, jarak antara mereka terlalu jauh untuk bertemu satu sama lain. Ketika mereka melihat sekeliling, selain cahaya yang datang dari diri mereka sendiri, semuanya hanyalah kegelapan. Namun, pada saat ini, sinar Guntur yang kuat terbang seperti meteor dan membawa serta suara gemuruh yang menggelegar. Kecepatan sambaran petir ini begitu cepat hingga mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Itu langsung dilewati oleh beberapa petani. Dampak yang ditimbulkan oleh lewatnya membuat cahaya di sekitar para penggarap tersebut berkedip-kedip seolah-olah akan padam. Semua pembudidaya ini berasal dari planet budidaya yang sama, dan ekspresi mereka sangat berubah. Saat mereka fokus ke arah itu, mereka hanya melihat kilatan cahaya di kejauhan sebelum menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kebingungan dan teror di mata para penggarap tersebut. Salah satu petani bergumam, apa itu tadi? Wanglin berada di dalam petir seperti meteor. Kecepatan ekstrimnya membuat dia tidak bisa membuka matanya sama sekali. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya dan cekungan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Dia bahkan tidak berani menyebarkan akal sehatnya. Pada kecepatannya saat ini, dia akan mencapai batas jangkauan indera keilahiannya saat momen itu menyebar. Karena kecepatan ekstrimnya, dia akan kehilangan bagian dari kesadaran ilahi dan merusak jiwa aslinya. Kecepatannya terlalu cepat. Guntur seperti meteor ini mengamuk melalui jalan menuju alam surgawi Guntur. Beberapa pembudidaya pertama kali bersemangat untuk mencapai gerbang surgawi sebelum mereka melihat meteor yang menakutkan ini. Masing-masing dari mereka begitu terpana hingga sejenak lupa di mana mereka berada. Bahkan mereka yang tidak mudah mengungkapkan emosi mereka yang sebenarnya pun tercengang. Ini bukan pertama kalinya bagi beberapa pembudidaya lain, tetapi bahkan bagi mereka, ketika mereka melihat Guntur seperti meteor, ekspresi mereka berubah dan dipenuhi ketidakpastian. Di lingkungan ini, sangat sedikit orang yang berani menyebarkan kesadaran ilahi mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, mustahil untuk mengunci meteor cepat itu. Apa sebenarnya yang ada di dalam meteor itu? Itu menjadi pertanyaan pertama yang muncul di hati hampir semua kultivator bahkan sebelum mereka melangkah ke alam surgawi Guntur. Di ujung ruang kosong ini adalah gerbang menuju alam surgawi Guntur. Gerbang ini adalah sambaran petir yang sangat besar, hanya saja ukurannya sangat besar sehingga tidak mungkin untuk melihat di mana ujungnya. Kilatan Guntur ini berwarna merah tua, muncul dari kehampaan,
dan ujung lainnya menghilang ke dalam kehampaan seperti sungai. Namun, tidak ada kehidupan yang keluar darinya seolah-olah itu adalah seseorang yang hidupnya telah berakhir. Ada banyak legenda tentang sambaran petir di sistem bintang seluruh langit. Yang paling diterima adalah bahwa awalnya tidak ada gerbang menuju alam surgawi guntur. Seluruh alam surgawi guntur adalah danau guntur raksasa dan tidak memerlukan gerbang. Adapun sambaran petir berwarna merah tua ini, dibentuk oleh jiwa semua makhluk surgawi ketika alam surgawi runtuh. Ini menjadi gerbang setelah keruntuhan. Saat ini, sudah ada beberapa orang yang duduk dalam posisi lotus di bawah sambaran petir berwarna merah tua ini. Sengong Hu ada di antara mereka. Selain para utusan dari kuil surgawi guntur, ada beberapa kultivator tunggal yang langka dari sistem bintang seluruh langit. Di sistem bintang seluruh langit yang diperintah oleh keluarga-keluarga budidaya, tidak banyak kultivator tunggal. Tanpa tingkat kultivasi yang menakutkan untuk mendukung diri mereka sendiri, akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Hampir setiap kultivator tunggal adalah eksistensi yang kuat. Orang-orang yang berada di bawah gerbang alam surgawi guntur jarang berbicara satu sama lain. Semuanya memejamkan mata seolah tidak mau diganggu orang lain. Kadang-kadang akan ada kultivator individu yang datang melalui bimbingan Tungku Guntur. Seringkali, para kultivator gelombang pertama adalah mereka yang telah mencapai langkah kedua. Jika seseorang bertemu dengan seorang kenalan, mereka sering bertukar kata, duduk bersebelahan, atau duduk sendiri setelah saling menyapa. Seorang pria parubaya berbaju biru sedang duduk di sebelah Sengong Hu. Wajahnya pucat tanpa bekas warna, tapi ada tatapan dingin di matanya. Pria parubaya itu memiliki nada yang aneh ketika dia perlahan berkata, "Saya mendengar bahwa Sengong Hu yang selalu sombong sekarang memiliki seorang raja. Awalnya aku tidak mempercayaimu, tapi melihat saudara Sengong kehilangan sebagian dari jiwa daomu, sepertinya itu benar. Sayang sekali, sayang sekali." Ekspresi Sengong Hu tetap sama saat dia dengan dingin menatap pria parubaya itu sebelum dia dengan tenang berkata, "Orang yang berpikiran pendek dan tidak memiliki ambisi tidak dapat memahami ambisi seorang pria dengan kecerdasan yang tinggi. Orang yang dangkal tidak dapat memahami pemikiran orang yang ambisius. Tang Yang Feng, kamu bukan aku." Mata pria bernama Tang itu menjadi dingin dan dia tersenyum muram. "Saya ingin melihat kecerdasan seperti apa yang Anda miliki." Sengong Hu tidak lagi berbicara. Selama 20 tahun ini, dia berada di bawah banyak tekanan. Tekanan ini datang dari keluarganya dan kuil surgawi guntur. Semua ini telah menjadi janjinya kepada Wang Lin. Di keluarganya, dia dimarahi karena keputusannya yang terburu-buru. Meskipun dia adalah utusan dari kuil surgawi guntur, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap para tetua keluarga. Adapun kuil surgawi guntur, mereka tidak setuju dengan utusan yang berjanji kepada orang lain. Meskipun mereka tidak menyatakan apapun dengan jelas, Sengong Hu dapat merasakan bahwa kuil surgawi guntur sedang mengasingkannya. Contohnya, dengan bakatnya, dia seharusnya tidak berada di sini sama sekali saat ini. Dia seharusnya bersama sebagian besar utusan kuil surgawi guntur lainnya dan memasuki alam surgawi guntur melalui jalur lain. Meskipun dia bukan satu-satunya utusan di sini, orang-orang itu tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali dalam hal status. Memikirkan hal ini, Sengong tidak hanya merasa tidak menyesal, dia juga merasakan rasa bangga yang kuat. Dia tidak hanya merasa bahwa dirinya tidak salah,
dia juga merasa bahwa itu adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat dalam hidupnya. Apa yang dia katakan kepada Tang Yanfeng juga merupakan hal yang sama yang dia katakan kepada para tetua keluarganya. Bahkan kepala tetua keluarga terjebak pada tahap pembersih nirwana, jadi tidak perlu membicarakan tentang langkah ketiga yang legendaris, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk membimbingku. Mata Sengong Hu bersinar terang. Tang Yanfeng mencibir. Sengong Hu ini adalah orang pertama di antara generasi mereka yang menjadi utusan kuil surgawi Guntur. Namun, karena satu kesalahan langkah, dia kini berada dalam situasi seperti itu. Tepat pada saat ini, cahaya terang tiba-tiba muncul di kejauhan. Sesaat kemudian, gemuruh yang menggelegar mendekat seperti badai. Semua kultivator membuka mata mereka dan menoleh. Tang Yanfeng tidak terkecuali. Saat dia menoleh, cahayanya tiba-tiba menjadi lebih kuat dan langsung menuju ke tempat ini. Cahaya itu membawa gemuruh yang kuat dan mendekat dengan kecepatan luar biasa. Itu terlalu cepat dan ditutup dalam sekejap. Tidak ada kekurangan kultivator yang kuat di sini. Banyak dari mereka menyebarkan indera ketuhanan mereka, mencoba mengunci Guntur seperti meteor untuk mencoba menemukan petunjuk tentangnya. Namun, karena kecepatannya yang gila, meteor seperti Guntur sudah dengan cepat mendekat bahkan sebelum mereka bisa menguncinya. Itu membawa kekuatan yang kuat, buat mata semua orang menjadi lebih serius. Saat mendekat, tidak hanya berhenti di sini seperti biasanya, bahkan menjadi lebih cepat. Itu melintas di depan kerumunan dan langsung menyerang gerbang. Di bawah tatapan tercengang semua orang, Guntur seperti meteor tiba-tiba menghantam sambaran petir berwarna merah tua. Setelah gemuruh yang teredam, sambaran petir menghilang ke dalam Guntur merah tua, membuat semua orang tercengang. Masuk, masuk. Salah satu petani benar-benar tercengang. Bukan hanya dia, hampir semua orang di sekitarnya langsung berdiri dan menatap ke arah gerbang. Mereka belum pernah mendengar ada seseorang yang bisa masuk sebelum gerbang dibuka. Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Tang Yanfeng menatap gerbang surgawi Guntur dengan tercengang. Dia bergumam, "Apa ini? Bagaimana seseorang bisa masuk sebelum pintu dibuka? Mungkinkah kamu bisa masuk sebelum pintu terbuka?" Dia mengerutkan kening. Dia bukan satu-satunya orang yang memiliki ide ini, tapi tidak ada yang berani mencobanya, kecuali satu orang. Tubuh orang ini berkedip dan klon keluar dari belakangnya. Dia menunjuk ke depan dan klon itu menyerang ke arah Guntur merah tua. Tatapan semua orang segera mengikuti. Mereka semua melihat klon itu menyentuh Guntur merah tua, tetapi tubuhnya bergetar dan dengan cepat roboh. Pada saat yang sama, sambaran petir berwarna merah tua melesat ke arah penggarap yang mengirimkan klon tersebut. Ekspresi kultivator ini berubah drastis. Dia berada di tahap ilusi yin, tetapi ketika menghadapi Guntur, kulit kepalanya terasa mati rasa dan hampir kehilangan akal. Dia berbalik dan berlari dengan cepat, tetapi Guntur merah mengejarnya. Guntur merah memasuki tubuh orang tersebut dan terbang kembali setelah melakukan siklus melalui tubuh orang tersebut. Kultivator itu gemetar, lalu seluruh tubuhnya, bersama dengan jiwa asal dan tas pegangannya, roboh. Diam, semua penggarap di sekitarnya menjadi diam. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat ini, Sengong Hu telah menundukkan kepalanya, tetapi matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan yang tak terbayangkan. Ketika dia melihat Guntur seperti meteor lewat,
Dia merasakan jejak aura tuannya di dalam karena jiwa daunnya. Saya, Sengong Hu, tidak salah. Senior adalah orang yang sungguh luar biasa. Guntur yang dia tarik mencapai tingkat ini dan bisa memasuki alam surgawi guntur sebelum dibuka. Jenis budidaya ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Seseorang sedang berdiri di puncak yang dipenuhi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya di pecahan alam surgawi guntur yang belum terbuka. Orang ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih tergerai di udara. Saat pakaian putihnya berkibar di udara, tangannya berada di belakang bajunya dan mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun, dia terkejut ketika dia melihat ke kejauhan dan berseru dengan lembut. Menarik, lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi tertarik. Hembusan angin bertiup dan tubuhnya berubah menjadi bintik emas yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dari gunung guntur ini. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera menyadari bahwa ketika lelaki tua itu menghilang, ada aura samar untuk kembali ke asal. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.